besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena tes. Di tengah-tengahin. Kurang tengah. Kalau anu inyanya yang digeser. Enggak, mic-nya tuh pindah. Aja kamu lah, pokoknya vokalnya jelas. Kayak jarang asal Aku ini sakit hati oleh tangan tuh gepeng belakang keluarga terlihat meja. Kenapa? Gepeng ya. Oleh siapa? Oleh penyanyi meja. Bapak aja boleh sih. Aku angkat ingat ada meja aku buang. Pagi ini juga. Oleh situ yang melaporkan anu orang maka nah Gimana maksudnya mengetok meja. Tes. Nah tuh. Semangat bang, bilang profesi. Shalom, pada hari ini kita akan memulai ibadah tunas remaja kita. Sahabat remaja yang di rumah maupun yang hadir pada hari ini, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja dimohon berdiri untuk menerima votum dan salam.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab dan mendengar firman Tuhan, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat pada Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-22. Dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri.
Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya hari lepas hari. Amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih tak hingga ya Bapa, karena Engkau sudah menempatkan kami di tempat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau juga menempatkan hati kami di hadirat-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sangat baik. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik boleh membaca Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini yang ingin kakak bagikan buat kita semua diambil dari Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 di bawah judul pencobaan di padang gurun. Kakak akan bacakan bagi kita semua, adik-adik yang di rumah juga bisa membaca Alkitabnya masing-masing. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Yesus mengingatkan kita kembali. Yesus lebih memilih untuk melayani Allah dalam setiap waktunya. Iblis, dia tidak dapat menghentikan Yesus dari mengasihi dan menaati Allah. Apa di sini yang digunakan oleh Yesus ketika dia dicobai iblis? Yesus selalu memakai firman Allah yang penuh kuasa untuk mengatakan tidak pada iblis. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kakak,
untuk adik-adik semua dan juga untuk adik-adik di rumah. Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui dan mempelajari firman Allah? Apa pentingnya sih firman Allah itu untuk kita? Dalam nas yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Allah. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang menyenangkan Allah. Kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menaati Allah. Dan yang ketiga, dari firman Allah, kita bisa tahu bagaimana kita bisa mengatakan tidak pada iblis. Nah, adik-adik, dari nas tadi kita sudah baca bahwa selama 40 hari lamanya Tuhan Yesus berada di padang gurun. Setelah dia dibaptis oleh Yohanes, dia dibawa oleh Roh Kudus menuju ke padang gurun. Padang gurun bukanlah suatu tempat yang indah dan suatu tempat yang mudah untuk ditinggali. Di padang gurun ada hamparan pasir luas dan daerahnya sangat kering, bebatuan. Sangat susah untuk hidup di sana. Tetapi Tuhan Yesus diiring oleh Roh Kudus untuk pergi ke sana dan dia berada di sana selama 40 hari dan dalam nats ini sudah disebutkan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu dia tidak makan. Nah, adik-adik, sebagai manusia Tuhan Yesus pasti merasakan lapar sama seperti kita. Dia lapar. Dan ketika pada saat Yesus merasa lapar, datanglah iblis untuk mencobainya. 3 kali iblis mencoba Yesus di padang gurun. Lalu apa yang Tuhan Yesus jawab? Tuhan Yesus selalu mengutip firman Allah. Apakah iblis berhasil untuk mencobai Yesus di padang gurun? Tidak. Tuhan Yesus tidak berhasil untuk merusak misi yang sudah direncanakan Allah bagi dia. Setiap kali dicobai, Yesus menolak apa yang ditawarkan iblis dengan mengutip firman Allah. Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa dia bersandar pada kitab suci sebagai standar kebenaran dan sumber kekuatannya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita hari ini. Dia kembali mengingatkan kita bahwa ini loh, kitab suci ini, Tuhan Yesus sudah meletakkan kitab suci ini sebagai standar dan sumber kekuatan. Dia tidak melawan, dia tidak mengikuti iblis, tapi dia hanya menjelaskan dengan firman Allah. Adik-adik, sebagai manusia biasa, kita memang tidak dapat menaati Allah dengan sempurna seperti yang Yesus lakukan. Saat kita berdosa, Yesus bisa mengampuni kita sebab dialah juru selamat kita. Dia menaati Allah dengan sempurna. Dia mengampuni kita dan memberi kita kuasa yang kita perlukan untuk mengatakan tidak pada iblis. Luar biasa sekali teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita hari ini. Dia mengingatkan kita bahwa kita hanya harus bersandar kepada firman Allah. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa firman Allah inilah kebenaran. Inilah standar kekuatan kita, sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Dia mengajarkan kita supaya kita selalu mengandalkan firman Allah. Tuhan Yesus pada saat dia mengalami kelaparan itu adalah tanda bahwa dia sama seperti manusia. Pada suatu ketika, suatu waktu kita bisa menjadi manusia yang tidak memiliki keberdayaan sama sekali, kita tidak berdaya sama sekali dalam hidup kita. Ada suatu ketika kita akan mengalami hal seperti itu. Dan adik-adik sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Ketika dia lapar, iblis datang menggoda. Sama seperti kita, ketika kita memiliki ketidakberdayaan dalam hidup kita, iblis akan sangat mudah juga menggoda kita. Dalam hidup adik-adik misalnya, iblis akan mudah
merusak hubungan kita dengan Allah. Hari ini adik-adik boleh setia dalam persekutuan remaja, selalu setia mengikuti ibadah, tapi ketika kamu memiliki ketidakberdayaan, ada begitu banyak masalah yang datang menghadapi, ada begitu banyak problem yang datang dalam hidup kita. Mampukah kita untuk bisa melawan itu? Kalau kita tidak mempunyai benteng yang kuat yang Tuhan Yesus katakan di sini bahwa firman Allah adalah sumber kekuatan. Kalau kita tidak memiliki itu, kita bisa saja mengikuti iblis. Kita tidak berdaya dan sangat mudah dan gampang sekali untuk diraih oleh iblis. Hari ini kita diingatkan untuk selalu yakin ketika kita senantiasa bersandar kepada firman Allah sebagai sumber kebenaran dan kekuatan, maka kita pasti dimampukan untuk mengatakan tidak pada tipu muslihat iblis. Apapun itu bentuknya yang hadir dalam hidup kita. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus bersandar pada firman Allah. Meskipun kita tidak sempurna menaati Tuhan Yesus, tetapi Dia yang akan menyempurnakan semuanya. Dia berjanji bahwa Dia akan datang sebagai juru selamat kita. Dia yang akan menyempurnakan kita. Ingat, lakukan hari ini tugas kita sebagai anak-anak Allah, taati firman Allah dalam hidup kita. Jadikan firman Allah sebagai kekuatan kita untuk mengatakan tidak pada tipu muslihat iblis. Dunia saat ini memang sangat-sangat tidak bersahabat dengan kita, tidak berpihak dengan kita sebagai anak-anak Allah. Tapi yakin dan percaya ketika kita bersandar pada kekuatan Allah, kita akan diselamatkan. Jangan pernah mengikuti jalannya dunia karena dia akan menyesatkan hidup kita. Ikutilah jalannya Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan lewat firman-Nya. Begitu banyak sekali keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Jalani itu saja dalam hidup kita. Otomatis berkat Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita dari sekarang dan selamanya. Jadilah adik-adik, jadilah anak-anak remaja yang bisa menjadi teladan bagi siapa saja. Kakak ingatkan sekali lagi, meskipun kecil, lemah, kita bisa menjadi teladan bagi siapa saja. Lewat perkataan, lewat ucapan, lewat tingkah laku perilakumu setiap hari. Jadilah kitab yang terbuka, yang bisa dibaca bagi siapa saja. Bukan hanya orang Kristen saja, tapi siapa saja yang melihat. Mereka akan tahu, oh ternyata seperti itu gambarannya anak Allah. Anak Allah, anak yang selalu menaati firman Allah. Nah adik-adik, ketika Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kemampuan. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan minta dalam hidupmu sesuai dengan firman Allah. Karena kita harus menyenangkan hatinya Allah, bukan membuat Dia kecewa. Bukan membuat Tuhan sedih akan perilaku kita. Ingat, ketika pencobaan datang menghampiri kita, cari Tuhan, bersandar kepada kekuatan firman Allah. Gak usah kamu cari kesenanganmu sendiri, gak usah kamu cari sesuatu yang kamu rasa, oh saya bisa senang di sana, saya pasti bahagia di sana. Tapi itu bukan jalannya Tuhan buat kita. Lakukan sesuatu yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Pasti kita akan diselamatkan. Amin. Untuk doa syafaat nanti akan disampaikan oleh Kak Marta. Persilahkan.
Adik-adik yang terkasih di rumah dan di tempat ini, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang menghampiri tata kekudusan Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami boleh dihantarkan di tempat ini untuk bernyanyi, menyembah Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan perlindungan Tuhan yang boleh nyata kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena Tuhan sudah membela kami bersama dengan kami. Pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dari bacaan Yohanes dan dari kesaksian Matius, bahwa kami adalah anak-anak remaja-Mu yang harus melekat pada Tuhan. Sehingga kami boleh memperlakukan firman Tuhan itu walaupun kecil, tapi boleh dibaca oleh setiap orang yang ada bersama dengan kami ataupun di luar kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan pagi hari ini. Itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Syukur kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Minggu tanggal 7 Maret 2021 adalah minggu sengsara Tuhan yang keempat. Biarlah setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh mengendalikan kedagingan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kami, memampukan kami, menjaga kami, sehingga hati kami, iman kami, perbuatan kami terus berpautan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami. Melewati minggu sengsara yang keempat ini, biarlah kami selalu sujud menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan, apa yang mau digapai oleh adik-adik remaja ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa buat semua adik-adik remaja yang hadir maupun tidak sempat hadir. Mereka yang ada di rumah Tuhan, pada minggu depan mereka akan menghadapi ulangan tengah semester. Tambahkan hikmat, kepintaran kepada mereka Tuhan. Walaupun secara daring atau mereka melakukan pembelajaran, tetap semangat karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Berkati kedua orang tua mereka dalam kerja dan karyanya Tuhan, dibuat berhasil. Tetap dilindungi, dijaga Tuhan dalam masa pandemi ini. Tidak ada yang celaka, maut, bahkan mati Tuhan. Tapi semuanya tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus yang punya kuasa di langit dan di bumi tetap melingkupi kami anak-anak-Mu yang berserah hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang hari ini juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, guru kateksasi, pendamping remaja, pemuda, para pendeta, semuanya Tuhan. Ditambahkan hikmat, marifat dari Tuhan, sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Bapa yang baik, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi seminggu ke depan yang kami jalani. Tetap melindungi kami dalam keadaan sehat baik. Engkau memulihkan semua yang tidak baik menjadi baik. Engkau menyembuhkan yang sakit semuanya jadi sehat. Dan Engkau tetap memberikan hati yang gembira kepada kami anak-anak remaja-Mu untuk selalu menjaga waktu kami, mempergunakan waktu kami dengan sungguh untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan, juga untuk pengejaran cita-cita kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Dan doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sahabat remaja yang hadir pada hari ini, marilah kita semua menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepadamu di tempat ini. Kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 146 Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Sahabat remaja, mari kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini dengan menyanyi lagu Tiap Langkahku. Dan pada pengulangan kedua, kita diundang untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan. diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya.
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. 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 Sebagai penghantar kita, selesai ibadah kita menyanyikan lagi satu lagu, yaitu dengan judul Tak Kutaukan Hari Esok. Aku taukan hari esok, akan ku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku taukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ibadah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.